Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan guru staf SMP Negeri 1 Panti serta anak-anakku serta didik baru tahun ajaran 2021-2022 yang berbahagia. Anak-anakku sekalian, sebelum melaksanakan pembelajaran daring perlu dilaksanakan pengenalan lingkungan sekolah atau yang disebut dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Panti. SMP Negeri 1 Panti. Anak-anakku, tema pada MPLS ini yaitu membentuk sikap yang religius, patriotisme, dan nasionalisme di era global atau yang disebut dengan globalisasi. Adapun tujuannya MPLS, masa pengenalan sekolah di 1 Panti ini, yaitu membentuk siswa, membentuk sikap siswa baru, yaitu agar menyenangkan dan berbahagia mengenal lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Panti. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah kita sambut dengan tahun ajaran 2021 ini, 2022 ini, khususnya kelas 7 yang ada di SMP Negeri 1 Panti, dapat menyenangkan, berbahagia sebelum melaksanakan pembelajaran daring. Kenapa ini perlu sekali? Mengingat anak peserta didik baru dari sekolah dasar pendidikan dasar menuju ke sekolah menengah pertama perlu pengenalan lingkungan, khususnya bagaimana sih lingkungan sekolah yang ada, bagaimana karyawannya, bagaimana bapak ibu gurunya. Terutama kepada anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan salam, salim, dan berbudaya dengan etika sopan dan santun apabila ketemu bapak ibu guru. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan pada peserta didik baru, yaitu agar dapat mengenal lingkungan di sekolah SMP Negeri 1 Panti, yaitu inilah yang dikatakan ruang belajarnya ini, ruang laboratoriumnya ini, ruang multipedianya ini, perpustakaannya sebagai sumber belajar ini, kantornya seperti ini. Inilah supaya bisa dikenal. Kenapa? Kalau kita sudah mengenal lingkungan, ini diharapkan membentuk mentalitas siswa agar bersikap positif dan juga bisa mempunyai karakter yang dapat diharapkan sesuai dengan tujuan nasional, khususnya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang berbahagia dan berbangga sebagai siswa baru khususnya di SMP Negeri 1 Panti ini dapat menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, lingkungan yang bersih, lingkungan yang rindang, dan juga sopan santun perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dengan bapak ibu guru saling mengenal yang satu dengan yang lainnya agar terciptanya suasana pembelajaran dengan sistem daring ini nanti, karena ini suatu kondisi yang harus kita laksanakan dengan masa-masa pandemi ini. Virus itu tidak kelihatan, tapi nyata, sudah terbukti. Oleh karena itu, harapan kami kepada anak-anak didik baru, khususnya anak-anak sekalian, tolong perhatikan 3M-nya, wajib masker dimanapun juga, tidak hanya di lingkungan sekolah maupun di jalan maupun di rumah, wajib gunakan masker. Cuci tangan, wajib cuci tangan setiap saat bila perlu, setelah menyentuh apa atau bersalaman dengan orang lain, cuci tangan. Bukan kita istilahnya jijik melihat bersebatan tangan dengan orang lain, tapi ini menjaga, karena riskan sekali kalau kita tidak mencuci tangan, karena virus di mana-mana sudah terbukti. Dan juga
jaga jaraknya anak-anak sekalian, jangan berkerumunan, jangan bergerombol, jaga jarak, baik nanti pada saat di rumah dengan kedua orang tua atau dengan teman-temannya di jalan dan lain sebagainya. Semangat belajar menghadapi pembelajaran dengan sistem daring, karena situasi dan kondisi yang ada sekarang ini kita harus mendukung program pemerintah, yaitu dengan PPKM khususnya sekarang mengingat adanya virus corona 19. Anak-anak sekalian, mengapa ini MPLS harus dilaksanakan? Masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa diharapkan membentuk karakter sopan santun, membentuk mentalitas siswa kelas 7 siap untuk melakukan pembelajaran daring sebelum dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Mengingat kondisinya, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua, wali siswa khususnya kelas 7, secara umum sudah kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9, tolong diperhatikan, yaitu penggunaan 3M, wajib masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semangat anak-anak peserta didik baru dalam rangka menciptakan situasi kondisi yang kondusif di SMP Negeri 1 Panti, khususnya anak-anakku kelas 7 sebagai peserta didik yang baru. Inilah harapan kami kepada orang tua, wali murid, kerjasama yang baik dalam rangka menghadapi di era pandemi ini. Oleh karena itu, harapan saya kepada anak peserta didik baru, mohon diikuti instruksi-instruksi yang dari Bapak Ibu Dewan Gurunya nanti setelah MPLS ini, khususnya mengenai pembelajaran dengan sistem daring. Oleh karena itu, mohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua wali murid, ya mau tidak mau harus mengikuti HP-nya. Kalau HP-nya jadul, ya mau tidak mau harus punya HP Android, karena itu sangat utama dalam rangka media pembelajaran dalam sistem daring. Bapak Ibu Dewan Guru, staf beserta anak-anak sekalian yang berbahagia dan juga yang menyenangkan sebagai peserta didik baru di SMP Negeri 1 Panti, pada hari ini tanggal 12 Juli 2021, masa pengenalan lingkungan sekolah saya buka secara resmi. Semoga anak-anakku diberi kesehatan dan pelajaran masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Panti, dan diberi kesehatan dan kemudahan, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya hormati, mari kita jaga semangat baru dengan sikap mentalitas yang tinggi dalam rangka menghadapi pandemi ini. Saya berpesan, wajib masker masuk lingkungan SMP Negeri 1 Panti maupun dimanapun berada, wajib masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga SMP Negeri 1 Panti tetap jaya. Saya akhiri dengan ucapan ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamam selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panti atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita saksikan video tata cara serta MPLS. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Panti. Mohon perhatiannya ketika kami menjelaskan tentang tata cara melaksanakan MPLS. Aturan MPLS yang pertama adalah persiapkan diri kalian dengan cara mandi terlebih dahulu dan gunakan seragam sekolah kalian seperti yang saya pakai ini. Yang kedua, persiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mengikuti MPLS
bisa menggunakan HP ataupun laptop. Yang ketiga, pasang tanda pengenal kalian. Jadi, silahkan kalian membuat tanda pengenalan seperti contoh berikut. Dengan ukuran seperti contoh berikut. Setelah semua siap, setiap siswa wajib untuk mengikuti dan menonton semua video yang dibagikan. Simak semua video yang ada dikarenakan di setiap video ada evaluasinya. Yang keenam, jangan lupa untuk melakukan absensi setiap hari di akhir acara dengan cara seperti contoh yang akan ditampilkan. Yang ketujuh, silakan kerjakan evaluasi yang diberikan sesuai arahan. Kumpulkan lembar jawaban evaluasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Rekap dari absensi dan lembar jawaban evaluasi merupakan syarat kalian dinyatakan lulus atau tidak dalam acara MPLS ini. Silakan teliti kembali peraturan yang sudah ditetapkan. Selamat mengikuti MPLS online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, tadi kan udah pada lihat video tata cara MPLS. Selanjutnya akan diputarkan video tentang profil sekolah. Selamat menonton. Nah, tadi kan udah pada lihat video tata cara MPLS. Selanjutnya akan diputarkan video tentang profil sekolah. Selamat menonton. SMP Negeri 1 Panti adalah SMP negeri yang terletak di wilayah strategis, tepatnya di Jalan PB Sudirman nomor 6, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi pendidikan masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Jember. SMP Negeri 1 Panti memiliki fasilitas sarana dan prasarana berupa 1. Kantor Kepala Sekolah, 1. Kantor guru dan staf karyawan, ruang kurikulum, ruang guru, satu. Ruang bimbingan konseling, 1. Ruang lab komputer, 2. Gedung kegiatan siswa diantaranya pramuka, 1. Ruang OSIS, 18 ruang kelas, 1. Ruang kesehatan siswa, koperasi siswa, 1. Ruang aula, gedung untuk beribadah atau masjid. SMP Negeri 1 Panti juga memiliki visi misi. Visi misi tersebut akan kita uraikan satu persatu. Visi SMPN 1 Panti adalah cerdas, kreatif, berbudaya, dan berakhlak mulia.
Sedangkan misi SMPN 1 Panti terdiri dari 5, yaitu 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 2. Melaksanakan kegiatan pembiasaan atau ekstrakurikuler seni, olahraga, dan keagamaan secara terencana, terprogram, dan terbimbing. 3. Melaksanakan pembiasaan berperilaku santun, bersih, dan sehat pada semua warga sekolah. 4. Menumbuhkan rasa bangga dan sikap percaya diri pada warga sekolah melalui prestasi akademik dan non-akademik. 5. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dalam proses pendidikan. SMP Negeri 1 Panti juga memiliki fasilitas penunjang kegiatan siswa yang memadai, di antaranya ruangan laboratorium komputer, perpustakaan, SMP Negeri 1 Panti memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu mengembangkan minat dan juga bakat siswa, meliputi yang pertama adalah ekskul pramuka. Ekskul ini wajib diikuti oleh semua siswa. Yang kedua adalah basket. Yang ketiga adalah karate. Yang keempat adalah voli. Yang kelima sepak bola. Dan yang keenam adalah seni tari dan musik. Bagaimana? Udah tahu kan profil sekolah kita? Sudah tahu dong pastinya. Selanjutnya kita saksikan video materi wawasan Wiyata Mandala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi wawasan Wiyata Mandala, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Selvi Alamul Huda, atau anak-anak lebih mengenalnya dengan panggilan Bapak Selvi. Saya di sini diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Oleh karena itu, simaklah video ini sampai selesai. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama, arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga,
antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Hubungan yang serasi antara orang tua dan guru. Dan yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Selanjutnya yaitu sekolah dan fungsinya. Apa itu sekolah? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan: 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat, kemampuan untuk berkarya. Selanjutnya adalah fungsi sekolah. Apa fungsi sekolah? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi itu adalah fungsi dari sekolah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ada 3. Yang pertama, ada guru dan siswa sehingga timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya yaitu tentang prinsip sekolah. Prinsip sekolah 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya atau yang menerima jasanya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan-kemampuan yang lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Jadi bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan emosionalnya, spiritual juga dikembangkan di sini. Dan yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya kepada yang kurang beruntung merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dan yang terakhir dari prinsip sekolah adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik,
namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sekolah sebagai tempat masyarakat belajar juga tidak bisa digunakan seenaknya sendiri, ada aturan yang berlaku. Jadi sekolah tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat satu, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Dan yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Jadi tidak benar jika sekolah digunakan tempat untuk berpolitik. Yang kelima, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin dari pemerintah daerah. Dan yang terakhir, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Yang selanjutnya yaitu mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Yang pertama, tahap preventif atau upaya untuk menindak peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain: 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS atau MPLS. Yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Yang keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Yang selanjutnya yaitu tahap represif atau upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi yang tadi merupakan pencegahan, yang selanjutnya ini adalah tindakan apabila sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa saja? Yang pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu yang baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Itu tadi penjelasan saya tentang wawasan Wiyata Mandala.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian yang akan menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Panti, menjadi penambah pengetahuan bagi diri kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah pada ngerti materi wawasan Wiyata Mandala nggak? Gimana? Seru? Untuk absensi hari ini, silahkan kalian kirim foto seperti berikut ke nomor yang tertera. Untuk absensi hari pertama, silahkan kalian kirim foto seperti pada gambar dengan memakai seragam dan memegang kartu nama dengan 2 tangan. Kemudian kalian kirim lewat WA ke nomor kakak-kakak OSIS berikut ini ya.